Mbak Sari, aku mau tanya lagi nih Mbak. Tadi juga Mbak Sari menyinggung istilah trust issues. Boleh nggak nih Mbak aku dikasih gambaran lagi? Artinya kondisi seperti ini di mana seseorang terjebak dalam toxic relationship, menurut pengamatan Mbak Sari, efeknya biasanya seperti apa ya Mbak? Apakah trust issues atau kesulitan untuk percaya orang lain lagi adalah salah satu efek terbesar dari kondisi seperti ini Mbak Sari? Ya, trust issue itu seringkali muncul di saat ada masalah yang datang. Tinggal nanti dilihat trust issue-nya dia terhadap orang lain atau terhadap konsep relationship atau justru terhadap dirinya sendiri. Jadi punya ketidakpercayaan gitu yang muncul. Nah, seringkali orang jadi antipati nih, jadi skeptis setelah mengalami kegagalan berkali-kali. Kalau dia tidak bedah di mana yang salah, itu kan akan menjadi belief yang salah akhirnya, bahwa ternyata nih nggak akan berhasil ya kalau cuma lihat garis besarnya aja nih. Ya kayaknya nih relationship tuh nggak akan happy lah, pernikahan tuh apa sih, hanya akan bawa masalah. Nah itu kan yang jadinya sering dipakai orang. Dia punya satu permasalahan, pengalaman yang nggak enak, dia jadi nggak percaya mungkin sama sosok entah laki-laki, entah perempuan gitu. Dia juga jadinya dalam berkomunikasi akhirnya berpengaruh juga dalam lingkungan sosialnya, karena mungkin biasa dibohongin sama pasangannya atau dimanipulasi, dimanfaatkan. Dia akhirnya dalam hubungan sehari-hari juga sama. Dia berpikir orang akan sama seperti itu. Nah, ini yang bisa aja timbul dari si trust issue terhadap orang lain. Trust issue terhadap diri sendiri, kalau misalkan sedang menjalani toxic relationship atau habis selesai menjalani toxic relationship, seringkali trust issue terhadap diri sendiri adalah kaitannya dengan harga diri. Kayak aku ini layak nggak sih untuk dicintai? Aku ini cukup baik nggak sih? Aku ini betul nggak sih jelek itu, aku nih pantas ya ditinggalkan. Nah ini akan jadi repot kalau dia sudah mengamini itu, dan suatu saat dia menjalani hubungan lagi, dia akan berusaha sedemikian rupa hanya demi tidak ditinggalkan gitu, sehingga mengabaikan yang lain-lain. Nah ini yang terlalu over generalisir sih kalau menurut saya, Vidya. Aku pernah juga nih Mbak Sari melihat satu tautan di Twitter yang menceritakan bagaimana sebenarnya yang paling sulit itu bukan menjalani dan keluar dari toxic relationship-nya, tapi yang lebih sulit adalah menjalani hubungan lagi setelah beres dari toxic relationship, karena imbasnya bukan cuma merembet ke mungkin pasangan yang nanti baru, tapi juga harus dibereskan lagi dengan diri sendiri juga. Waktu aku baca tautan itu miris-miris gimana gitu, tapi aku juga di satu sisi bisa paham sih. Tapi mungkin kalau dikaitkan dengan penjelasan Mbak Sari tadi adalah itulah kenapa tidak ada salahnya take time dan untuk memulihkan diri sendiri lagi ya Mbak Sari ya, untuk mengingatkan diri bahwa utuh gitu. Betul, karena kaitannya trauma itu secara psikologis, secara manusia itu sering terjadi ya. Tubuh kita ini belajar, nggak cuma belajar terhadap hafalan gitu, melainkan juga terhadap situasi-situasi yang kurang menyenangkan, lalu harus merespon seperti apa, harus bersikap seperti apa, harus menghindari peristiwa yang nggak enak itu dengan langkah apa. Nah ini kan dari proses belajar, dan trauma itu bisa terus-menerus dia pegang dengan tidak memilih-milih, akhirnya dia pakai untuk semua pola relationship-nya dia, termasuk dalam pertemanan. Nah ini yang nantinya jadi kacau balau gitu. Itu yang trust issue-nya jadi parah sekali. Jadinya mungkin saya kasih sedikit gambaran ya, Vidya dan juga Detikers. Otak kita itu tuh pintar sebenarnya ya. Jadi ini bukan ngomongin kaitannya pintar dalam arti bangku sekolah apa enggak, tapi kita kan punya memori, mengingat gitu. Tubuh kita bereaksi seperti apa, emosinya seperti apa, sensasinya seperti apa, itu sebenarnya terekam. Ya, dan itu berlangsung dari kecil. Kalau misalkan dalam hubungan, misalkan dia disakiti, dia lalu kan belajar sesuatu waktu dia menyadari itu. Apa yang kurang dari dia? Dia kurang teliti di bagian mana? Dia kurang mencegah di bagian mana? Dia lalai di bagian mana? Sehingga dia akan pakai cara itu di kemudian hari supaya dia tidak merasakan emosi tersakiti yang sama.
dia lupa bahwa sosoknya yang satu lagi atau yang baru ini berbeda individunya. Belum tentu dengan pola seperti itu nyaman gitu ya, sehingga ini yang jadinya bisa perdebatan sih.